Badan Narkotika Nasional menggelar press release kinerja BNN di tahun 2021. Selama 2021 ini BNN telah berhasil mengamankan ratusan ton ganja, 3 ton sabu, dan ratusan ribu butir ekstasi. Saat ini BNN terus berupaya memerangi atau perang melawan narkoba. Selama 2021 BNN telah berhasil mengamankan 115,1 ton ganja, 50,5 hektar lahan ganja, dan sejumlah narkoba lainnya. Selain itu ada 183 miliar rupiah jumlah aset TPPU yang disita oleh BNN. BNN mengakui adanya peningkatan dalam penyalahgunaan narkoba dari 1,8% menjadi 1,95%. Yang kami hormati Bapak Awilutan beserta kelompok Halim serta Bapak Artelida. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rilis dari BNN ini, kita akan menghubungi rekan kami dari Rizky Darmansyah di sana. Rizky, silakan. Ya, Alfa dan juga pemirsa, hari ini Badan Narkotika Nasional menggelar press release hasil kinerja BNN tahun 2021. Kita tahu hingga saat ini BNN terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika atau sesuai dengan tagline-nya War on Drugs. Dan selama tahun 2021 ada lebih dari 100 ton ganja yang berhasil diamankan, ada 3 ton sabu dan juga ratusan ribu butir ekstasi. Lalu seperti apa lebih lengkapnya pencapaian-pencapaian selama 2021 yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional? Kita langsung saja berbincang pemirsa dengan Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Selamat siang, kabar baik. Oke Bapak, kita tahu tadi diakui juga ada peningkatan sebenarnya secara kuantitatif untuk angka penyalahgunaan narkotika. Ini sebenarnya seperti apa dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional selama 2021 seperti apa Pak? Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya adalah pembantu Presiden, saya melaksanakan instruksi Presiden dan kita melakukan upaya mulai dari pencegahan sampai dengan pasca rehabilitasi yang tentunya dengan berbagai macam kegiatan. Memang kalau kita lihat angka prevalensi sesuai dengan penelitian yang dilakukan bersama antara BNN RI, BRIN dan juga dengan Pusat Statistik BPS, itu ada angka kenaikan walaupun di masa pandemi ini. Jadi dari 1,8 menjadi 1,95, ada 0,15 dan ada sekian ratus ribu kenaikan. Dan ini juga menjadi challenging bagi kita. Namun hal yang berbahagia juga bahwa kita lihat bahwa yang dulunya banyak dari pedesaan sekarang ada turunnya peredaran di pedesaan, namun di perkotaan dia naik sedikit. Kemudian kalau kita lihat juga ada kenaikan penyalahguna di perempuan dan ini merupakan tantangan kita untuk 2022. Walaupun kita sudah melakukan seluruhnya, tetapi yang menjadi catatan-catatan dari hasil penelitian yang kita lakukan bersama itu akan menjadi catatan saya dalam mengambil kebijakan yang kita kenal. Ya, saya selalu gelorakan yang disebut dengan War on Drugs, di mana bagaimana kita soft power kaitan dengan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi, kemudian hard power approach. Kita melakukan upaya penegakan hukum dengan terukur dan sesuai dengan human rights dan tentunya dengan smart power. Kita menggunakan IT baik dalam teknologi digital maupun dalam teknologi intelijen. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa permasalahan yang ada sekarang ini juga tidak terlepas karena ada yang disebut dengan transnational organized crime. Berasal dari Golden Triangle, Golden Crescent. Dan kita juga kalau lihat tadi pada waktu press release, saya juga mengajak negara-negara dari Amerika Selatan. Karena nantinya apabila masalah COVID-19 ini sudah selesai, maka akan jadi juga peredaran narkotika terutama kokain yang kalau kita lihat sepanjang 2021 kita dan 2020 juga jumlah kokain yang masuk tidak banyak ke Indonesia. Itu berarti bermasalah kepada transportasi. Namun kalau kita lihat BNN bersama dengan stakeholders yang lain itu terjadi jumlah yang sangat signifikan dan boleh dikatakan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Itu berkaitan dengan metamfetamin atau syabu. Kita juga bekerja sama dengan negara-negara untuk mengeliminir mulai dari prekursor narkotika,
sampai dengan pembuatan clandestine laboratory, kemudian sampai dengan delivery, dan bahkan bagaimana peredaran yang ada yang dilakukan di Indonesia dari regional ke Indonesia yang melibatkan tentunya sindikat-sindikat internasional baik dari Afrika, kemudian juga Golden Crescent, Golden Triangle, dan banyak sekali negara. Jadi kita tahu bersama bahwa narkotika ini adalah transnational organized crime, kejahatannya adalah extraordinary, sehingga kita juga harus ekstra dalam bekerja, dan kita menerapkan program yang tentunya harus dari hulu sampai hilir, karena bukan hanya bagaimana jumlah besar atau kuantiti yang kita bisa lakukan penyitaan atau kita lakukan rate planning and execution RPE, tetapi bagaimana kalau kita bisa menyelamatkan generasi muda, generasi Indonesia dari keterpaparan narkotika yang kalau kita lihat itu cenderung meningkat walaupun dalam COVID-19 nanti. Terima kasih Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golosi atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Kita harapkan War on Drugs ini dapat terus dilakukan dan generasi muda dapat terselamatkan. Kita kembali kepada Alfa Tauhid di studio. Baik, Rizky Darmansyah mengabarkan langsung dari BNN.